Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan lagi tema 7 subtema 3 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan PPKN. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap semangat mengikuti pelajaran di semester 2 ini. Baik, mari kita mulai pembelajaran pertama, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Pembelajaran 3 dan 4 dengan KD-nya 3.2 dan 4.2. Materinya menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Indonesia sangat kaya akan keragaman. Selain suku bangsa, Indonesia juga memiliki kegiatan ekonomi yang beragam. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat disesuaikan dengan kondisi alamnya. Berikut beberapa contoh kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah pertanian dan perkebunan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan pantai. Tanaman yang dibudidayakan juga berbeda-beda karena disesuaikan dengan jenisnya. Misalnya tanaman teh hanya bisa dibudidayakan di dataran tinggi. Yang kedua, peternakan dan perikanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan pantai. Kegiatan peternakan biasanya dikelola oleh masyarakat atau badan usaha. Hewan-hewan yang biasa diternak yaitu ikan mas, ikan lele, ayam, bebek, kambing, dan sapi. Untuk hewan laut biasanya dilakukan dengan cara menangkap ikan oleh nelayan. Hewan laut yang biasa ditangkap yaitu ikan kakap, udang, dan kepiting. Hasil kegiatan ini biasa digunakan sebagai bahan baku untuk industri makanan dan sandang. Yang ketiga adalah kehutanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Tanaman yang biasa dimanfaatkan yaitu jati dan rotan. Hasil hutan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri bangunan dan mebel. Hasil hutan yang diekspor untuk menambah devisa negara. Yang keempat adalah pertambangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Misalnya tambang pasir berada di sekitar aliran sungai atau pantai. Hasil dari kegiatan tambang tersebut seperti pasir dan kapur sebagai bahan baku bangunan. Emas dan perak sebagai bahan dasar perhiasan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara sebagai bahan bakar, belerang sebagai bahan baku obat-obatan. Kegiatan ini biasanya melibatkan perorangan dan badan usaha. Badan tambang bersifat terbarukan sehingga kegiatan dalam pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijak. Yang kelima adalah industri. Kegiatan yang dilakukan dalam industri berupa pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Industri biasa dilakukan di dalam pabrik. Barang yang dihasilkan memiliki kualitas dan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan bahan bakunya. Contoh industri yaitu pabrik makanan, minuman, konveksi, elektronik, dan otomotif. Kegiatan ini biasanya melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Yang keenam, perdagangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga perkotaan. Kegiatan perdagangan banyak dilakukan di pasar atau badan usaha tertentu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang rendah
rendah untuk berkembang. Yang ketujuh, jasa. Kegiatan ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan ini biasanya melibatkan orang-orang yang memiliki keahlian khusus seperti dokter, guru, dan kurir. Itu tadi pembelajaran IPS. Sekarang kita lanjutkan dengan PPKN tetap di tema 7 subtema 3. Materi pertama yaitu menjelaskan sikap dan menjaga keragaman pembelajaran 2, KD-nya 3.4 dan 4.4. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia meliputi keragaman agama, suku, dan budaya. Keragaman ini dapat dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Berikut sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman. Yang pertama, mengganggu teman yang sedang beribadah. Yang kedua, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku atau agama. Yang ketiga, memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain. Yang keempat, lebih menyukai budaya asing daripada budaya bangsa sendiri. Yang kelima, tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama. Menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Toleransi adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia. Sikap toleransi dapat mempererat hubungan dalam bermasyarakat. Sikap toleransi dalam keberagaman diharapkan agar menjadi persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia. Toleransi dalam keragaman agama. Contohnya menghormati orang yang sedang beribadah. Kemudian saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Menjaga kerukunan antar umat beragama. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Toleransi dalam keragaman suku bangsa. Saling menghormati antar suku, berteman tanpa membedakan suku dan ras, kemudian mengembangkan masa persatuan dan cinta tanah air. Toleransi dalam keragaman budaya, tidak mengajak budaya dari daerah lain, mau mempelajari budaya dari daerah lain, bangga terhadap budaya sendiri, dan kemudian melestarikan budaya daerah agar tetap lestari. Menjelaskan penerapan sikap toleransi dalam keberagaman. Penerapan sikap toleransi di lingkungan sekitar antara lain sebagai berikut. Menghargai perbedaan antar anggota keluarga, membantu ibu merapikan rumah, bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agama. Belajar bersama adik atau kakak, menghormati teman yang sedang beribadah, melaksanakan tugas piket dengan baik, bertutur kata dan bersikap santun antar sesama, menyapa dengan santun saat bertemu tetangga, menghormati pendapat orang lain ketika berdiskusi, menaati peraturan yang ada baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat.